1 tahun di luar pemerintahan dan politik, saya sangat merasa bersyukur gitu. Karena dan pada saat itu saya bertemu kembali dengan sosok mentor saya, kebetulan mentor di bidang public policy, juga leadership, itu Pak Prabowo, yang mengajak saya untuk hijrah. Kalau kita bicara juga mengenai leadership tuh ya Pak ya, kepemimpinan ya, salah satu nilai yang menurut saya penting, karena ketika kita mau memimpin orang, maka mungkin kita harus bisa memimpin diri sendiri dulu. Betul banget, Zio. Saya tertarik dengan prinsip Bapak mungkin ya, terkait dengan ketika menjadi seorang pelayan publik, maka pertanyaan adalah apakah bisa memberi dampak? Saya mendapat satu kesempatan untuk dapat berbincang, berdialog dengan seseorang yang saya sudah lihat di layar kaca, di internet, di YouTube itu sejak 2019, tepatnya pada saat Pilpres. Karena wajah ini sebagai salah seorang calon wakil presiden. Ya, selamat siang Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat siang Maurizino de Lopez. Baik, ya, jadi kita hari ini akan... Aku panggilnya Maurice aja boleh? Boleh, Maurice, Zio. Oh, Zio, Zio aja kayaknya keren banget, Zio ya. Iya, jadi kita akan membahas banyak Pak pada hari ini mengenai bagaimana kiprah Bapak dalam, saya rasa tidak hanya dalam dunia politik pastinya, tapi juga sebelumnya dalam dunia usaha, entrepreneur, dan lain sebagainya. Nah, pertama-tama Pak, bagaimana Bapak pada saat ini mendefinisikan diri Bapak? Apakah Bapak mendefinisikan diri sebagai seorang pengusaha atau sebagai tetap seorang politisi, meskipun saya tidak tahu ya berpartai atau enggak sekarang, tapi bagaimana Bapak mendefinisikan diri Bapak sekarang? Ya, terima kasih Zio. Saya sangat beruntung ya, dalam 10 tahun terakhir saya mendalami kegiatan di pemerintahan, melalui kegiatan politik, dan juga sebelumnya hampir 20 tahun di dunia usaha. Dan sampai akhir 2024 kemarin saya bertugas di pemerintahan. Jadi ini udah 1 tahun lebih sedikit kembali lagi ke dunia usaha. Saya mungkin definisinya yang paling pas itu social entrepreneur kali ya, wirausaha sosial gitu. Saya punya beberapa usaha, tapi fokus usaha kami adalah bagaimana membantu ekonomi Indonesia, bagaimana juga bisa membantu berkolaborasi dengan para UMKM, scaling up bisnis mereka sehingga lebih bisa berkontribusi pada ekonomi Indonesia. Ada kerinduan-kerinduan nggak sih Pak, kalau dalam beberapa tahun itu kan sempat dalam politik yang sangat aktif lah dapat dikatakan, menjadi calon wakil presiden lalu juga menteri, apakah ada kerinduan tuh Pak? Setelah 1 tahun di luar pemerintahan dan politik, saya sangat merasa bersyukur gitu. Karena ini yang saya sangat rindukan sebetulnya. Bisa mengatur waktu sendiri, bersama keluarga, tidak dibatasi protokoler dan lain sebagainya. Apalagi sudah lepas dari tugas-tugas kenegaraan, sehingga tidak ada keharusan untuk diatur dengan protokol. Jadi alhamdulillah sangat-sangat bersyukur. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa puluhan tahun menjadi pengusaha, lalu memasuki dunia politik sekian tahun, dan sekarang sudah 1 tahun terakhir ini ya kembali lagi ke sebagai seorang pengusaha ini. Apa momen yang paling berkesan dalam kiprah Bapak di dalam dunia usaha, dunia politik? Mungkin ada nggak ya Pak, yang satu yang paling berkesan Pak? Lebih pengalaman waktu di PHK tahun 97. Jadi itu momen yang paling berkesan, bagaimana saya merasakan kehilangan pekerjaan, tidak memiliki pendapatan, tidak memiliki penghasilan,
ada di titik terendah dan saya dipaksa untuk reinvent myself, untuk mencari apa yang menjadi value atau menjadi titik balik saya untuk bisa berdiri di kaki sendiri. Dan saya mulai semuanya dari nol lagi. Ini salah satu tempat yang menjadi sejarah. Tempat ini nih, tempat ruang ini. Karena di ruang ini yang sekarang menjadi ruang suara, saya memulai semuanya dari employee mindset atau karyawan menjadi usahawan, menjadi entrepreneur. Dan ini membangun bisnis yang pada saat itu mulainya dari survival, mulai dari bertahan untuk bisa tetap menghasilkan penghasilan sampai akhirnya usahanya bisa berkembang dan berkelanjutan. Ada satu prinsip nggak Pak, atau value yang seperti tadi Bapak sampaikan yang kemudian mendorong Bapak untuk bangkit dari situasi tersebut mungkin? Waktu itu sih lebih ke arah bagaimana saya bisa bertahan untuk yang disebut sebagai survivability skills. Dan kita pada titik tersebut nggak memiliki pilihan lain selain berusaha. Ibarat kita dilempar ke, belum bisa berenang, dilempar masuk ke sungai atau ke laut gitu. Kita harus betul-betul bertahan, dan cara yang paling tepat untuk bertahan itu adalah bagaimana mencari apa yang bisa membawa kita bisa mandiri secara keuangan, bisa mendapatkan penghasilan dan mampu untuk bertahan. Itu survival skills. Itu makanya selalu saya bilang never underestimate human survival skills, karena mereka bisa dihadapi suatu tantangan yang sangat luar biasa. Manusia itu bisa mencari solusi terbaik bagi dirinya sendiri. Dan setiap orang mungkin punya survival skills yang berbeda-beda mungkin Pak ya? Iya, betul. Dan pada saat itu survival skill saya, ternyata saya bisa mengubah kuadran hidup saya, tentunya dengan bantuan yang maha kuasa, dari tadinya seorang karyawan menjadi usahawan. Ada satu orang nggak Pak? Atau mungkin siapapun itu yang kemudian menguatkan Bapak untuk bisa mulai lagi, bangkit lagi? Secara yang paling berdampak langsung kepada saya itu keluarga, terutama ibu dan istri saya. Ini yang selalu memberikan semangat. Ibu saya yang selalu mengajarkan saya untuk disiplin, istri saya mengajak saya untuk terus berjuang, tidak berputus asa, dan bapak saya yang memberikan motivasi untuk mensyukuri segala bentuk dari pencapaian walaupun sekecil apapun juga. Jadi keluarga itu menjadi support system yang paling utama bagi kita. Ngomong-ngomong soal keluarga nih Pak, mungkin boleh dong diceritakan sedikit latar belakang keluarga Bapak itu seperti apa, lalu juga nilai-nilai dalam keluarga yang membawa Bapak pada posisi saat ini gitu Pak. Keluarga kami, keluarga yang cukup sederhana, profesional. Ayah saya bekerja di sebuah perusahaan minyak dan bertugas di Sumatera. Itu makanya saya lahir di Sumatera. Ibu saya seorang guru. Mereka boleh dibilang kelas menengah yang memberikan tekanan khusus kepada pendidikan. Jadi pendidikan kita baik di rumah maupun di sekolah itu selalu memberi nuansa disiplin tinggi. Selalu diingatkan untuk hidup sederhana. Selalu nilai yang paling diutamakan itu adalah integritas. Jadi integritas itu nomor satu, atau amanah yang kita junjung tinggi itu harus
kita tunaikan dengan penuh kesungguhan. Jadi kalau keluarga kami ini keluarga kecil, saya kebetulan punya satu kakak, dan kakak saya ini lebih tua sekitar 2 tahun. Dia juga mendapatkan exposure yang sama dari semenjak awal. Kami juga diajarkan berkompetisi, tapi memiliki tanggung jawab, dan juga membentuk mental tahan banting, ya, resiliensi, dan leadership itu juga diberikan pendidikannya itu dari awal. Kalau kita bicara Pak mengenai leadership tadi ya, salah satu nilai yang ditanamkan oleh keluarga ya. Boleh. Sambil. Nah, kalau kita bicara juga mengenai leadership tuh ya Pak ya, kepemimpinan ya. Salah satu nilai yang menurut saya penting, karena ketika kita mau memimpin orang, maka mungkin kita harus bisa memimpin diri sendiri dulu. Betul banget sih, betul. Nah, jadi itu harus kita miliki. Nah, bagaimana kemudian Bapak menanamkan nilainya? Kasihan dia. Silakan. Amer, ya. Nah, ini biar lebih perfect. Spesial gitu, Mer, supaya ada ininya, Mer. Nah, ini penting banget nih. Ini masukan energi buat kita nih. Betul. Jadi kembali ke pertanyaan Zio tadi. Iya, mengenai leadership tadi. Mengenai leadership, skill yang utama dalam leadership itu adalah bagaimana kita bisa mengelola diri kita sendiri, karena kembali kepada yang pertama kita pimpin sebagai leader itu adalah diri kita sendiri, terus orang-orang terdekat pada kita, keluarga kecil kita, sampai nanti kita punya usaha, organisasi, dan itu circle of excellence-nya itu dibentuk dengan harapan pada satu saat usaha kita, organisasi kita, dan kinerja kita itu semakin meningkat. Dan saya selalu diajarkan ayah saya tuh step by step. Semuanya tuh dimulai dari small little steps yang saya pelajari waktu dari titik terendah, ada PHK, tekanan finansial, dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi, uncertainty yang tinggi itu, akhirnya kan leadership itu dimulai dari agility dan resilience, dari ketangguhan kita yang dibangun dari bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita bisa menggunakan kegagalan itu menjadikan anak tangga untuk mencapai kesuksesan. Dan ini setiap kita ada tantangan, itu bukan alasan untuk berhenti, tapi kita menggunakan tantangan tersebut sebagai data point untuk kita pivot, mencari jalur yang baru, yang lebih bisa bermanfaat bagi kita dan bagi lingkungan sekitar kita. Justru kegagalan itu juga bisa jadi kunci berarti Pak ya? Betul. Untuk selanjutnya gitu. Nah, selain itu juga tadi ada ketangguhan. Kita kalau bicara tentang anak muda sekarang nih Pak, kan rasanya banyak sekali kelompok anak muda yang lebih mungkin dalam sisi ketangguhan tadi itu Pak, mereka kurang bisa mengasah. Nah, tapi bagaimana kemudian Bapak bisa mengasah ketangguhan itu? Karena ketangguhan kan tidak mungkin muncul secara tiba-tiba dan langsung instan gitu ya Pak, tapi ada prosesnya, seperti Bapak tadi bilang, step by step. Bagaimana kemudian untuk mengasah kemampuan ketangguhan? Harus melalui jam terbang itu, ketangguhan itu. Pertama, paling sangat membantu itu adalah support system kita, keluarga. Dan kita harus punya sense of urgency gitu. Kita punya satu nilai yang sebelum kita apa-apa bendera putih gitu kan, kita harus ada sense of urgency to survive. Jadi kita bilang bahwa masa sih kita diberikan
tantangan begini kita menyerah. Oke. Padahal kita dijanjikan di balik setiap kesulitan itu ada kemudahan yang membersamai. Betul. Dan kita harus ambil ini sebagai satu penyemangat kita, justru sebagai suatu insight ya, bahwa setiap ada krisis pasti ada peluang baru. Setiap ada krisis pasti ada kebutuhan-kebutuhan baru yang perlu disolusikan. Setiap krisis peluang tersebut akan diberikan kepada siapa yang paling cepat beradaptasi. Nah disitulah mulai terbangunlah ketangguhan, dan melalui jam terbang ya kita menoreh track record kita atau rekam jejak kita. Nah, jadi track record itu paling penting ternyata, jam terbang untuk membentuk ketangguhan tadi. Nah Pak, selanjutnya satu hal yang sedari udah lama lah saya pengen nanya ke Bapak adalah kenapa bisa tuh Pak, tadi sudah puluhan tahun di dunia bisnis, dunia entrepreneurship itu, kenapa kemudian masuk ke dalam dunia politik ini Pak? Mungkin boleh diceritakan awalnya tuh seperti apa itu Pak? Keluar dari zona nyaman. Betul, itu dia. Nah, saya juga belajar bahwa there's no such thing as comfort zone. Bahwa semuanya itu bertransformasi. Jadi transformasi pertama saya dari seorang karyawan menjadi usahawan. Dan setelah hampir 15 tahun membangun usaha, saya ada di titik di mana, wah, ini tentunya kalau tidak bisa dikelola dengan baik, saya bisa masuk ke dalam zona nyaman. Dan pada saat itu saya bertemu kembali dengan sosok mentor saya, kebetulan mentor di bidang public policy, juga leadership, yaitu Pak Prabowo, yang mengajak saya untuk hijrah dari korporasi ke entrepreneur ke public service. Karena pertanyaan itu tentang dampak. Jadi beliau menyampaikan bahwa dampak yang bisa kita berikan kepada sekeliling kita atau lingkungan kita itu, jika kita ada di sebagai karyawan sangat terbatas. Sebagai usahawan mungkin saya pada saat itu punya karyawan sekitar 30.000 dengan keluarganya 120.000. Tapi jika kita bergerak bertransformasi menuju pelayan publik, maka publik yang bisa kita sentuh dan kita berikan dampak itu jumlahnya bisa jutaan. Misalnya waktu di DKI 10 juta populasi yang terdampak oleh kebijakan kita. Waktu di kementerian ada 25 juta masyarakat di sektor pariwisata, ada 25 juta masyarakat di sektor ekonomi kreatif, total 50 juta yang terdampak. Dan dampak ini kan memperluas impact dari personal success ke sukses sebagai sebuah nation. Jadi dari personal success ke national success. Nah inilah akhirnya yang membuat saya mengambil keputusan tersulit pada waktu itu untuk keluar dari zona nyaman. Saya pindah kuadran dari usahawan masuk menjadi pelayan publik ya. Nah ya saya sampai lupa tadi, bukan 2019 berarti, dari 2017 berarti Pak ya? Jadi saya masuknya itu bertahap. Pertama 2014 saya. Karena saya memiliki keyakinan jika kita memiliki sebuah niat untuk memberikan pelayanan kepada publik, kita tidak boleh ada dalam potensi benturan kepentingan. Jadi 2014 itu saya mundur dari posisi saya sebagai CEO dan juga posisi direktur dan komisaris di anak-anak perusahaan grup kami. Ada 28 perusahaan waktu itu. Dan saya mulai
tugas saya sebagai jubir Pak Prabowo di kampanye Pilpres 2014. 2014, oke. 2014 jadi jubir, 2015 saya ditunjuk oleh Pak Prabowo sebagai tim ekonomi di Gerindra, sebagai salah satu anggota Dewan Pembina. 2016 ditunjuk sebagai calon gubernur oleh Gerindra di Pilgub DKI Jakarta 2017. Pilgub, jadi 2016 itu kampanye setahun. 2017 alhamdulillah kita bisa mendapatkan amanah di DKI. Setelah itu 2018 bertugas sebagai wagub, 2019 maju sebagai calon wakil presiden, dan 2020 saya ditunjuk menjadi menteri. 2020 jadi, ya? 2020 menteri. Dan terakhir 2024. Jadi total saya ada di politik dan pemerintahan itu sekitar 10 tahun. 10 tahun ya, 2014 sampai 2024. Ya. Oke, awalnya tuh Pak, pas 2014 itu, bayangan kasar Bapak yang tergambarkan ketika memasuki dunia politik tuh apa? Pastinya nggak tergambarkan, yang nggak akan membayangkan pastinya, akan cagup atau cawagup, lalu cawapres. Tapi kemudian kembali lagi di dunia yang puluhan tahun itu sudah digandrungi itu Pak. Apa yang Bapak bayangkan saat itu? Saya nggak membayangkan apa-apa, saya ya bismillah melangkah gitu. Karena niat saya waktu itu adalah memberikan kontribusi. Karena Indonesia sudah begitu banyak memberikan peluang kepada saya untuk memulai usaha, membesarkan usaha, dan akhirnya saya diberikan amanah menjalankan usaha yang waktu itu membuka lapangan pekerjaan kepada 30.000 karyawan. Jadi ini adalah salah satu saya untuk memberikan kontribusi kembali kepada Indonesia yang telah begitu luar biasa memberikan peluang kepada saya. Saya tidak mematok-matok apa yang akan menjadi target jabatan saya. Melangkah saja. Jadi kalau dilihat tadi kan dimulai jadi dari jubir, terus akhirnya terakhir posisinya mengabdi di kementerian. Tapi apakah saya punya bayangan seperti itu? Ya nggak sama sekali. Pastilah, nggak mungkin. Nggak sama sekali. Blank, super blank gitu. Jadi ya bismillah melangkah dan insya Allah berkah. Jadi ya saya tarik dari awal tuh ya Pak ya. Saya tertarik dengan prinsip Bapak mungkin ya terkait dengan ketika menjadi seorang pelayan publik, maka pertanyaan adalah apakah bisa memberi dampak bagi masyarakat luas ya. Kalau tadi di dunia usaha mungkin hanya 30.000 plus keluarga 120.000. Kalau di Indonesia ini kan juta-jutaan orang ya. Dan menurut Pak Sandi sendiri, bagaimana dampak itu dirasakan oleh masyarakat Pak? Dampaknya simpel saja sih sebetulnya. Kalau kita lihat bahwa apakah kita berhasil memberikan sentuhan melalui 3 hal ya. Kalau di pemerintahan itu ada kebijakan. Apakah kebijakan kita berpihak kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil dan masyarakat yang membutuhkan kebijakan yang berpihak kepada mereka. Karena kan tujuan bernegara itu kan kita sebagai pemerintah itu kembali ke pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita harus memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga terakhir aktif berpartisipasi dalam perdamaian dunia dengan prinsip kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Jadi saya lihat dampak saya sudah nggak saya memberikan memajukan kesejahteraan, terutama membuka lapangan kerja yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Apakah saya sudah kebijakan ini memberikan kemudahan-kemudahan kepada mereka? Nomor kedua, dampaknya adalah kehadiran saya ini
di dalam siklus kehidupan masyarakat ini sudah membawa sebuah harapan nggak? Oke. Apakah dengan kehadiran saya mereka tambah bermotivasi, semakin optimis, semakin positif, itu. Dan terakhir, karena kita di pemerintahan, salah satu tools dari pemerintahan itu adalah anggaran. Jadi anggaran kita yang kita keluarkan itu berdampak nggak kepada mereka. Jadi ukuran-ukurannya jelas. Kalau dulu di DKI kita diukur dari indeks pembangunan manusia, IPM-nya ya, dari jumlah lapangan kerja, jumlah pengangguran, berapa kemiskinan, inflasi seperti apa, bagaimana dengan biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya hidup sehari-hari. Ini yang menjadi ukuran. Kalau di pariwisata dan ekonomi kreatif, berapa jumlah wisatawan, berapa jumlah tenaga kerja yang tercipta, berapa jumlah devisa yang dihasilkan. Ukuran-ukurannya sudah sangat jelas. Dan KPI ini yang harus kita jaga sehingga dampak kita sebagai pelayan publik itu bisa diukur. Jadi dalam dunia pemerintahan atau bernegara itu adalah kebijakannya berdampak atau enggak, lalu kehadirannya dan juga anggarannya. Mungkin terfokus lah ya dalam bernegara itu ya. Ada satu hal Pak yang banyak dirasakan oleh orang yang tidak hanya pada saat mereka mau masuk ke dalam dunia usaha, tapi juga dunia politik, yaitu adalah rasa takut mencoba. Bagaimana Bapak memandang hal ini dan juga cara mengantisipasinya itu sebenarnya seperti apa Pak? Jadi kayak misalnya mau memulai usaha tapi aduh saya takut nih. Nah ini sebetulnya yang dihadapi 64 juta lebih UMKM kita. Yang memulai usaha itu bukan karena keinginannya, tapi karena keterpaksaannya. Jadi entrepreneur by necessity, bukan by design. Mereka itu memulai usaha itu karena mereka tidak punya pilihan lain. Jadi ini yang dilema yang dihadapi UMKM kita, yang memberikan kontribusi kepada 65% ekonomi kita, penciptaan 97% dari tenaga kerja kita, tapi stuck di skala mikro dan ultra mikro. Mereka nggak bisa naik kelas. Nah, bagaimana caranya mereka naik kelas? Rata-rata mereka tadi rasa takut untuk mengambil langkah. Itu bisa kita selesaikan dengan, saya menyebutnya 3P ya. P pertama pelatihan. Jadi untuk UMKM mereka naik kelas itu, dari tadinya mereka ultra mikro menjadi mikro, mikro menjadi usaha kecil, kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, itu mereka harus punya skill. Dan skill yang terpenting sekarang itu adalah digitalisasi. Skill yang paling terpenting sekarang itu juga adalah kemampuan mengelola usaha. Jadi kita harus berikan mereka pelatihan-pelatihan, kita harus berikan mereka tools-tools. P yang kedua adalah pemasaran. Jadi banyak sekali mereka tuh jago berproduksi, jago menciptakan produk, jago melihat kebutuhan, tapi tidak bisa memasarkan produk-produknya. Jadi kita harus berikan pelatihan mereka dari segi pemasaran. Dan terakhir, nah ini di ujung ini mereka menghadapi kesulitan mendapatkan P yang ketiga, itu permodalan. Nah ini akses pembiayaan lah yang harus disolusikan oleh bukan hanya pemerintah dan perbankan, tapi seluruh ekosistem dari ekonomi kita, sehingga job creations dan peluang usaha baru bukan hanya di Jakarta, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia itu bisa tercipta. Dan merasa ragu tadi, merasa takut itu sangat natural, sangat manusiawi. Tapi keputusan kita dalam kehidupan kita, apapun itu harus diambil keputusan itu. The worst decision
is not to take a decision. Oke. Jadi keputusan yang terburuk itu adalah keputusan yang tidak diambil. Oke. Keputusan yang diambil secara cepat dan tepat, walaupun salah, itu lebih baik dari keputusan yang ditunda. Oke. Nah, berarti di sini kemampuan mereka untuk memiliki framework pelatihan tadi, sehingga mereka punya data, mereka punya validasi pasar atau market validations, mereka juga punya kemampuan untuk mengeksekusi, executions capability ini membentuk sebuah pribadi entrepreneur, pribadi pengusaha yang tegas dan adaptif. Oke. Saya tertarik dengan statement Bapak ya, bahwa terkadang sungguh sulit itu mencari yang P yang ketiga, yaitu permodalan. Mungkin nggak Pak kalau misalnya masalah permodalan ini muncul ketika usahawan itu mendesain sesuatu yang tidak sesuai dengan kapasitas anggaran pribadi misalnya? Banyak sekali. Oke. Jadi pengusaha itu harus punya besaran yang pas untuk usaha mereka. Banyak yang besar pasak daripada tiang. Betul. Sehingga akhirnya permodalan yang dikelola itu akhirnya menimbulkan permasalahan dari segi biaya maupun juga dari segi cicilan, dan akhirnya itu tidak sustainable. Saya melihat bahwa dengan kemampuan skill kita untuk keuangan itu bisa kita atasi, dan apalagi sekarang ada AI. AI yang sudah bisa memberikan begitu banyak masukan-masukan kepada kita. Tapi kalau kita bicara mengenai AI nih Pak ya, sebagai satu hal topik terakhir nih Pak mengenai AI, pertama-tama Bapak melihat AI itu sebagai suatu tantangan, suatu opportunity, suatu kesempatan, peluang, atau apa Pak? Karena mungkin kalau kita bicara yang sebelumnya Pak, pengambilan keputusan, sekarang orang bisa mengambil keputusan dengan pertimbangan dari AI Pak. Betul. Menurut Bapak gimana untuk AI itu? AI ini sangat membantu. Tapi AI ini juga perlu kita lihat yang saya sebutkan sebagai man in the middle atau human in the loop. Jadi misalnya, walaupun AI menyampaikan sesuatu, saya suka selalu tanya ibu saya atau istri saya untuk mendapatkan validasi dari segi emosi. Misalnya usaha kita kan ada yang bergerak yang customernya itu perempuan. Jadi dari emotional support seperti apa. Dan AI ini kadang-kadang nggak bisa mengukur besaran finance-nya karena dia pukul rata gitu. Usaha besar sampai usaha kecil gitu. Dan inilah pondasi yang paling penting, bahwa kita harus ciptakan trust dan ethics di dalam AI ini, sehingga AI ini menjadi mitra, menjadi partner dalam bisnis kita. Dan AI udah jadi bagian dari kehidupan kita. Dan AI itu walaupun super canggih, tapi mereka belum memiliki 3 nilai utama yang terus harus kita internalisasi di diri kita, yaitu integritas, kerja keras, dan aspek kebermanfaatan. Ya, jadi menurut saya AI itu nggak bisa juga ngukur sukses, karena buat mereka sukses hanya mungkin growth, mungkin financial performance, tapi dampak yang dirasakan orang lain dari kehadiran kita, keadaan usaha kita itu belum tentu bisa diukur oleh AI. Masalah dampak lagi ya Pak ya, apakah berdampak atau tidak. Betul. Sebelum kita tutup Pak, mungkin ada gambaran kedepannya kah Bapak melihat anak muda ke depan ini akan seperti apa, terutama Gen Z ini akan seperti apa dengan adanya AI, apalagi ada Gen Z juga yang terlalu worry mungkin ya, cemas akan kedepannya bahwa AI itu kemudian dapat menggantikan peran anak muda.
Terakhir Pak, bagaimana? Untuk teman-teman, terutama Gen Z, percayalah, ini teman-temannya Zio ya, seumur Zio semua ya, bahwa kita memiliki peluang yang sangat luar biasa untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Ya. AI itu teman kita. AI itu yang akan memfasilitasi kita untuk bisa lebih produktif, untuk lebih bisa mengkonversi bonus demografi, karena kita punya 190 juta usia produktif dan ini peluang besar. Gimana kalau kita overlay AI dari segala aspek dan sektor sehingga 190 juta usia produktif kita ini memiliki dampak tadi ya. Bukan hanya dampak yang biasa-biasa aja, tapi 4-5 kali lipat thanks to AI. Terutama dari segi memanfaatkan peluang usaha. Jadi saya selalu bilang optimis, kita ada di jembatan emas menuju Indonesia maju di 2045. Kalau saya sekarang, karena saya di luar pemerintahan, saya fokus untuk mendorong anak-anak muda menjadi job creator, menjadi entrepreneur yang sukses, dan bangun usaha yang simple-simple aja, yang paling mudah itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Baik di bisnis yang boleh dibilang teknologi digital economy, atau industri yang kita bilang green economy, atau juga wellness economy, tapi kita cocokkan dengan kebutuhan pasar. Ciptakan lapangan kerja dan fokus untuk berdampak sehingga usaha kita akan memberikan dampak yang positif kepada masyarakat luas. Oke. Harus bisa mulai menjadi job creator ya. Kalau Pak Sandi sendiri bisa menghasilkan 30.000 pekerja, mungkin kalau 100, 200, 300 anak muda lainnya membuat lapangan pekerjaan akan lebih besar lagi pastinya Pak. Betul. Dan Zio sukses untuk usahanya juga, dan untuk podcastnya saya senang bisa kolaborasi, dan mudah-mudahan kita dipertemukan lagi pada kolaborasi-kolaborasi selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Sandiaga Salahuddin Uno atas waktunya, terima kasih Zio, dan cerita sharingnya. Terima kasih. Ya.